Halo guys, balik sama gue di channel Willy Mekun. Hari ini gue akan anime lagi. Yang menjadi favorit gue di musim fall 2024 adalah Amalgamisan. Ya, jadi buat teman-teman yang ingin nonton ya kan full reactionnya, yang pasti ada suara, yang pasti tanpa sensor dan enak untuk ditonton, langsung aja klik link reaction gue di deskripsi itu ya. Jadi alasan gue kenapa gue taruh di draft karena animenya copyright. Jadi lebih baik mencegah daripada mengobati gitu, karena takutnya nanti channel gue kenapa-napa kalau gue memaksakan diri untuk taruh animenya di YouTube gitu. Jadi makanya gue main asai lah gitu kan, kalau misalkan style reaction gue berbeda untuk khusus untuk anime ini aja gitu ya. Jadi untuk Magami episode ini greget banget, memang arahnya udah ke sana ya. Jadi memang bener ternyata Reiko itu adalah Yae. Jadi sebenarnya si Uryu itu emang udah ketemu gitu kan, atau sudah ditakdirkan untuk ketemu dengan Yae kecil gitu kan, seperti itu. Nah berarti kan ada alasan gitu kan kenapa akhirnya dia dibawa ke masa lalu gitu kan. Jadi masa lalunya dia itu atau flashbacknya dia itu sebenarnya dengan kesadaran, ngerti nggak lu? Jadi sebenarnya itu dia tuh emang dengan sebuah kesadaran yang sama seperti ketika dia pada saat itu ya kan, ketika dia akhirnya nolongin Yae. Dan memang bener ternyata emang gue kalau inget kata-kata tadi itu kan, yang dimana si Uryu tiba-tiba langsung spontan ngomong, kamu tuh mirip banget sama Yae ya. Yae siapa Yae gitu loh. Jadi kayak jadi inget ini ya, biar inget si siapa namanya tuh yang di Attack on Titan tuh, si Kruger Yeager, Eren Kruger itu kan. Dia kan ngomong kan, kamu pasti bakal ketemu dengan Armin siapa Armin gitu kan. Jadi makanya dia terlintas aja nggak di pikiran dia. Berarti emang nggak tahu ya, mungkin kalau menurut gue sih ya, kalau menurut gue Uryu itu dari kecil itu kayaknya udah ini sih, udah kayak kan dapat sebuah prediksi atau dapat sebuah ilham dari dewa lah gitu kan. Kalau lu bakal begini, lu bakal dapat sebuah masa depan yang begini, lu bener bakal seperti ini. Jadi gitu, nggak tinggal lu. Jadi kayaknya dari kecil sih. Jadi makanya dia akhirnya apa yang dikatakan itu benar-benar selintas di pikiran dia aja gitu kan. Nah makanya di sini emang kurang make sense kalau emang gini. Gue takut kebalik maksud gue gini, tadi gue mikirnya si Uryu itu ketika masuk ke dalam flashbacknya Reiko ya kan, itu kayak cuman sekedar diingatkan aja gitu kan, kalau sebenarnya itu dulu gue pernah ketemu loh dengan Yae kecil, dan itu kebetulan adalah Reiko gitu kan. Tapi justru yang tadi gue lihat itu kayak seolah-olah kayak lu dijebak sama dijebak sama dewa yang ada di pohon tadi gitu kan. Dan itu pikiran Uryu atau kesadaran Uryu yang sekarang itu masuk ke tubuh bocil yang pada saat bertemu dengan si Reiko kayak gitu. Itu yang gue lihat gitu. Tapi kalau yang gue tangkap sih kayaknya sih seharusnya memang Uryu itu memang sudah punya kayak semacam prediksi masa depan yang nanti bakal lu jalanin. Jadi makanya wajar kalau misalkan dia tiba-tiba ngomong Yae kan ketika di tubuh bocil gitu kan, atau di tubuh ketika Uryu masih kecil kan gitu. Jadi makanya itu lebih make sense menurut gue dibanding akhirnya gue bilang kalau kesadarannya Uryu atau jiwanya Uryu yang sekarang ini gitu kan masuk ke ingatan tubuh bocil gitu. Karena emang tadi ketika lu lihat sendiri kan, ketika akhirnya si Reiko coba dijemput paksa gitu kan sama pihak keluarganya gitu kan, itu akhirnya si Uryu bilang kalau selama ini yang mengubah Reiko menjadi Yae itu adalah gua sendiri, nah gitu. Jadi makanya kan akhirnya di situ lah si Uryu bertemu dengan Yae ketika kecil, nah itu.
Paling ya mungkin kalau menurut gue ya, kalau nanti kedepannya sih kayaknya emang akhirnya Uryu sama Yae tetap berpisah, dan akhirnya nanti Yae bakal diadopsi sama ibunya Yuna dan Asahi gitu. Jadi makanya nanti akhirnya yang dilihat di sini adalah bahwa sebenarnya Yae itu anak pungut. Itu kesimpulan gue sih kayak gitu. Jadi makanya di situ akhirnya kan eh, karena nanti si Yai dipungut gitu kan sama pihak sama keluarga Amagami, makanya akhirnya dia dijadiin sebagai Miku. Nah itu sih kalau menurut gue ya, tapi nggak tahu sih nanti kedepannya seperti apa. Tapi enggak, tadi creepy banget sih ketika ada dewa muncul di pohon-pohon itu kan. Gila sih, itu tuh supernatural itu main banget tadi. Itu kayaknya first time ever ya, jadi kayak nunjukin kalau emang supernatural tuh emang beneran ada gitu kan. Selama ini kan kita dilihatin secara tersirat ya, jadi kayak bener-bener kita dilihatin secara tersirat kalau Uryu mengalami mimpi, Uryu mengalami sebuah prediksi, Uryu mengalami sebuah uh, apa uh, semacam kejadian ya kan, dejavu dan sebagainya. Itu masih itu secara tersirat aja sih yang disampaikan gitu kan. Nah sekarang kan kalau udah sampai ada dewa apa ada muncul dewa itu kan wah gila sih, itu benar nggak main-main. Itu emang benar-benar emang ada kekuatan supernaturalnya. Nah gitu, jadi makanya di sini feeling gue sih emang selagi lu masih dalam sebuah kuil gitu kan, lu percaya bahwa kekuatan dewa tuh ada. Jadi makanya di situ akhirnya Uryu benar-benar ditunjukin kalau apa kalau dewa itu emang ada, kalau emang kegiatan supernatural itu emang ada kayak gitu ya. Jadi itu sih kalau kalau yang gue tangkap ya, gue lebih percaya kalau Uryu itu memang adalah orang yang ditakdirkan untuk mendapatkan sebuah ilham atau sebuah mimpi atau sebuah apalah gitu kan, yang dimana nanti bakal ketemu dengan ini, apa yang terjadi. Jadi kebetulan memang yang dilihatin belum semua, jadi cuman hanya dilihatin beberapa saja gitu kan. Itu kalau menurut gue sih, itu gue lebih percaya ke sana dibanding tadi ketika akhirnya Uryu mendapatkan sebuah kesadaran kalau dia masuk ke dalam flashback dia sendiri gitu kan ketika masih kecil. Nah itu karena kalau misalkan memang akhirnya, kalau misalkan dialognya ternyata si siapa namanya, si Reiko akhirnya nggak selamat, ya berarti kan artinya kan emang pada saat kejadian itu memang dia nggak akan ketemu dengan Yae lagi. Nah itu, nah kebetulan tadi ketika di preview dia masih sama Yae, jadi artinya adalah dia tuh udah berhasil bawa Yae kabur dan nggak bakal balik lagi ke orang tua sebelumnya. Nah makanya nih, apakah nanti di core 2 ya kan itu bakal dijelasin apa enggak gitu kan, atau mungkin nanti bakal di spill apa enggak nih orang tuanya gitu kan, apakah nanti orang tuanya bakal nyariin Yae gitu kan atau enggak gitu kan. Ya gue nggak tahu, karena kan statusnya kan bisa jadi ya kan, bisa jadi orang tuanya sudah nggak ada atau bisa jadi orang tuanya masih ada ya kan. Nah, itu gue nggak tahu. Jadi makanya di sini apa kudu apa namanya, kudu dijelasin gitu, jadi biar nggak salah paham. Karena yang gue takutin itu sih ketika akhirnya, jadi gini, yang gue takutin sih begini, uh, ibunya Yae atau ibunya, gini, ibu kandungnya Yae atau ibu aslinya lah gitu kan, itu yang gue takutin dia bisa jadi dewa gitu kan. Kalau misalkan lu ngelihat percakapan tadi sama Asahi kan, orang yang udah mati itu bisa jadi bakal sama Yuna orang yang bakal mati itu nanti bakal ketemu ketika di kuil ini gitu kan, begitu lo bahasanya gitu kan. Nah berarti ada kemungkinan ya lu akan ketemu dengan ibunya Yuna atau ibunya Yae yang sekarang gitu kan. Gitu, apakah tadi adalah ibunya, apa arwah dari bentuk dari ibunya yang sekarang, atau memang itu adalah bentukan yang lain gitu. Jadi gue juga nggak tahu tuh. Nah itu makanya gue juga masih simpang siur nih. Jadi sebenarnya cerita ini ngarahnya kemana sih gitu loh. Jadi itu doang, apakah memang yang dilihatin tadi sama yang di pohon itu atau dewa yang di pohon itu emang ada keterkaitannya dengan Yae gitu kan, atau memang itu pure karena bukan dari Yae. Jadi misalkan emang itu dewa lain gitu, maksudnya dewa yang emang kebetulan ada di kuil itu. Nah itu, jadi makanya gua nggak nyambung nih sampai sini, gua masih belum nyambung gitu antara dua itu.
Tapi yang pastinya adalah Reiko adalah Yae. Jadi maka di situ akhirnya ingatan Uryu sedikit demi sedikit akhirnya jadi ngerti. Jadi paham gitu kan kalau selama ini emang gue dapat jawaban berdasarkan apa yang gue lihat ketika gue dibawa kesadaran gitu kan ke dalam flashback yang gue lakukan sebelumnya gitu. Makanya gue sampai heran gitu kan, maksud gue sampai heran gitu kan. Berarti kalau misalkan Uryu sampai nggak tahu kejadian ini, berarti kan ada ingatan yang dihilangkan kan, bener nggak lo? Jadi kayak sebenarnya ingatan Uryu itu sebenarnya ada yang dihilangin. Nah, siapa yang ngilangin? Ya pasti dewa. Jadi makanya gue nggak tahu nih, ini di bagian mana akhirnya si Uryu tuh dibikin amnesia. Apakah akhirnya ketika sudah tidak bertemu dengan Yae lagi, atau memang uh, ingatan dia emang pure karena lupa. Nah itu, jadi makanya itu gue nggak tahu sih. Tapi kalau dilihat dari kalau dilihat dari cara mereka bermain atau cara mereka mengadaptasi anime ini, feeling gue sih kayaknya dewa sih yang ngilangin ingatannya Uryu gitu kan. Gitu. Jadi makanya kan akhirnya dia diingatkan kembali agar tahu kalau Reiko itu adalah si Uryu. Reiko itu adalah Yae. Gitu. Yaudah, itu dari gue bener-bener episode yang greget banget ya kan, makin kerasa supranaturalnya dan harus dijawab minggu depan gitu kan, biar kita tahu kalau ternyata ini bakal begini loh, ini bakal begini loh gitu. Jadi biar gitu ya untuk part ini gitu. Karena gue yakin kayaknya sih minggu depan menjadi part terakhir, baru nanti di episode 14 udah masuk core 2 nya gitu. Apakah bakal ganti opening, apakah bakal ganti ending, ya gue harap semoga gantilah gitu kan. Ya walaupun emang gue suka dua-duanya, gue suka dengan lagu dua-duanya, tapi memang tetap ya harus ada sesuatu yang something fresh lah gitu kan, biar apa namanya, biar nggak bosen lah gitu. Tapi kalau misalkan mereka mau tetap dengan lagu ini ya kan, setidaknya visualnya diganti gitu. Ya kita lihat nanti seperti apa. Itu dari gue yang maksud Sakil tentang kira anime of winter apa yang kalian ingin harus bahas. Jadi sudah masuk fase winter. Gue nggak tahu ya, gue bakal react anime apa dulu. Kayaknya sih Girumasuy dulu sih. Tapi harusnya sih gue bikin line up dulu sebelum akhirnya nanti gue bakal nentuin anime apa yang bakal gue react. Jadi gue nggak mau panjang-panjang ya si video gue. Jadi gue cukup beberapa bagian aja yang nanti bakal gue bahas, terus gue bakal ambil, udah itu aja sih. Jadi kalau yang nggak tertarik gue skip aja, kecuali kalau memang gambar atau seiyu atau mungkin ada hal yang membuat gue tertarik, baru gue coba untuk membuat kesan pertama anime yang gue tertarik itu. Dan jangan lupa khususnya kalau sudah tinggal di set saja, jangan lupa notifikasi yang ada, mungkin nanti gue ada satu lagi, dan sampai jumpa dan bye.